semuanya, perkenalkan, kami adalah kelompok 2 dari mata kuliah Interhealth Sciences Education Program atau yang disingkat dengan ISEP. Pada kali ini, kami akan memaparkan salah satu krisis kesehatan yang terjadi belakangan ini, yaitu krisis kesehatan yakni kekerasan seksual pada anak remaja. Lalu, apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak remaja, dan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi krisis kesehatan tersebut? Mari kita simak bersama-sama dalam video berikut ini. Pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maraknya pandemi COVID-19 ini menyebabkan seluruh lapisan masyarakat berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini kemudian berdampak pada masalah kesehatan lain yang menjadi terkesampingkan, seperti masalah kesehatan pada korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpaan relasi, kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Dampak kekerasan seksual terhadap korban terdiri atas dampak fisik, psikis, dan sosial. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi pada remaja. Remaja merupakan individu berusia 10 sampai dengan 20 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa remaja masih dapat digolongkan dalam kategori anak, yaitu berusia di bawah 18 tahun. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja juga telah dilaporkan oleh WHO pada tahun 2020, di mana sebanyak 120 juta gadis dan wanita muda berusia di bawah 20 tahun banyak menderita kontak seksual secara paksa. KPAI juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan kasus kekerasan sebanyak 15%, di mana kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian dan juga laporan, diantaranya oleh Julia Welin dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah melihat data-data tadi, kita dapat mengkaitkannya dengan pemikiran Sakmaritek. Sakmaritek mengatakan bahwa pribadi manusia memiliki nilai luhur dalam hal intelektualnya, kehendak, dan kebebasannya. Maka dari itu, apabila manusia menjadi integral di dalam hidupnya, tentunya mereka akan hidup bersama sebagai makhluk sosial. Dan di dalam sebagai makhluk sosial ini, setiap pribadi memiliki tujuan bersama, yaitu kebaikan bersama. Dalam fenomena yang kita angkat, kebaikan bersama tentunya memberikan kesejahteraan dan perdamaian. Bagi mereka yang mengalami pelecehan seksual, tentunya perlindungan terhadap mereka merupakan kebaikan atau kebaikan bersama yang kita capai. Dan tentunya kebaikan bersama ini kita capai melalui solidaritas dari setiap anggota masyarakat yang memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, melalui landasan teori kita akan membahas lebih dalam mengenai solidaritas menurut Sakmaritek. Oleh karena itu, pendidikan seksual sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini agar remaja dapat mengetahui cara mempertahankan dirinya ketika mereka merasa terancam. Hal ini juga didukung oleh preliminary research yang telah kami lakukan kepada 35 orang. Jadi seluruh responden ini mengatakan setuju bahwa pendidikan seksual harus dilakukan pada anak dengan usia dini, yaitu usia 10 tahun. Karena pada usia tersebut, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sehingga pendidikan seksual sangatlah penting untuk dilakukan. Harapannya ketika sudah diberikan pendidikan seksual, mereka dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dapat terjadi pada dirinya sendiri.
Terus, gimana sih cara memberikan pendidikan seks yang tepat? Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manusia sebagai pribadi yang bermartabat. Menurut Jacques Maritain, salah seorang filsuf kontemporer, manusia memiliki keterarahan pada pribadi yang ilahi atau sang kebaikan tertinggi, atau yang juga bisa kita sebut sebagai Tuhan. Manusia adalah pribadi yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Manusia memiliki akal budi atau intelek, kehendak, dan juga kebebasan. Manusia juga adalah pribadi yang luhur, dan karena keluhurannya itu, ia senantiasa mengusahakan yang baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk orang lain. Dan menurut Maritain, manusia senantiasa mengupayakan kebaikan bersama atau bonum commune. Dan itulah yang disebut sebagai solidaritas menurut Jacques Maritain. Maka manusia senantiasa saling bekerja sama untuk mengupayakan kebaikan bersama dalam suatu masyarakat. Menurut Maritain, manusia senantiasa saling bekerja sama untuk mewujudkan bonum commune itu sendiri. Dan salah satu cara untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam masyarakat adalah melaksanakan suatu pendidikan dan pengembangan karakter demi membentuk keutamaan. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan seksualitas, maka edukasi atau pendidikan seksualitas menjadi hal yang sangat penting untuk mulai mendidik anak remaja akan pentingnya dan luhurnya seksualitas dalam diri manusia. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih pertumbuhan pada remaja. Tumbuh kembang remaja sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal dengan usia 10-13 tahun, remaja pertengahan dengan usia 14-17 tahun, dan juga remaja akhir dari usia 17-20 tahun. Secara keseluruhan, remaja mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan, terutama pada alat kelamin karena mengalami pubertas. Masa remaja juga dianggap sebagai masa pencarian jati diri, sehingga faktor lingkungan menjadi hal yang cukup berperan penting. Lingkungan yang suportif dapat membantu remaja memahami diri sendiri, memahami jawaban dari segala pertanyaan tentang perubahan seksual yang sedang dialaminya, dan membantu pembentukan hubungan intim yang positif ke depannya. Hal ini berdampak baik bagi individu dalam menjalani tahapan usia selanjutnya. Setelah kita memahami tentang perkembangan remaja, selanjutnya kita akan mencoba belajar apa sih kekerasan seksual itu. Nah, jadi kekerasan seksual adalah tindak kekerasan yang menyimpang dari agama dan hukum dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual dari pelaku, terutama jika korban tidak sepenuhnya paham atau tidak mampu memberikan persetujuan. Nah, kekerasan seksual ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor anak, yaitu misalnya anak mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga anak kesulitan untuk melakukan pertahanan diri. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga, yaitu jika keluarga memiliki riwayat masalah kesehatan mental atau memiliki pengetahuan yang rendah tentang pola pengasuhan yang sesuai bagi si anak. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu jika ada kebiasaan pengasuhan anak yang salah atau ada pengaruh negatif dari media massa. Nah, kekerasan seksual ini berdampak negatif bagi si anak. Misalnya, kekerasan seksual ini dapat menimbulkan lebam, lecet, atau luka pada diri korban, dan bisa juga menimbulkan infeksi menular seksual atau kerusakan organ reproduksi. Kekerasan seksual dapat ditangani secara medis maupun psikologis.
Penanganan medis pertama dilakukan adalah pemeriksaan fisik korban secara menyeluruh di bagian tubuh korban dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga tidak hanya di daerah kelamin saja. Pemeriksaan fisik biasanya didahului dengan memberikan informed consent dan melakukan anamnesis. Selanjutnya adalah penanganan psikologis yang dapat dilakukan oleh orang sekitar. Penanganan ini dapat berupa pemberian dukungan sosial, pembentukan kelekatan emosional, komunikatif efektif, dan spiritualitas terhadap korban. Lingkungan masyarakat juga dapat membantu mengajarkan anak untuk mengenali, menolak, dan melaporkan potensi kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak memberikan labelisasi pada korban dan tidak mengucilkan korban. Selain penanganan medis dan psikologis, pemerintah juga ikut ambil bagian dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk perbaruan undang-undang lama menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau disingkat dengan UU TPKS. Dalam undang-undang terbaru ini disebutkan 9 hal terkait dengan kekerasan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual, kemudian ada pemerkosaan, kemudian ada eksploitasi seksual, kemudian ada perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, kemudian pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, perbudakan, dan penyiksaan seksual. Nah, undang-undang ini sangat berdampak baik bagi korban karena mencakup mulai dari tindak pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, bahkan sampai juga mengatur penanganan selama proses hukum. Oleh karena tindakan pemerintah dalam penegakan undang-undang ini, masyarakat juga diharapkan dapat lebih sadar untuk bertanggung jawab dan taat dalam menerapkan undang-undang ini. Harapannya agar undang-undang TPKS bisa terrealisasi secara nyata dalam kehidupan bersama. Sebagai upaya preventif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, kelompok kami memberikan suatu intervensi berbentuk kegiatan yang kami beri judul Antisipasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pencegahan primer terhadap kekerasan seksual pada anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap anak sebagai salah satu sarana untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 pertemuan dengan audiens yang berbeda-beda. Pada pertemuan pertama, audiens yang dasar adalah anak remaja tengah, yakni para siswa dan siswi SMP. Bentuk kegiatannya adalah pemutaran film cerita pendek yang berjudul Ngintip. Pada pertemuan pertama akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2022 secara online. Waktu pelaksanaannya yaitu dari pukul 08.30 pagi hingga jam 11 siang. Pertemuan pertama diawali dengan perkenalan antar teman dan mengisi pretest. Lalu untuk aktivitas selanjutnya akan ada aktivitas pemanasan, yakni dengan bermain game dengan membentuk beberapa kelompok seperti game tebak kata. Kemudian dilanjutkan pemutaran film cerita pendek berjudul Ngintip dan mendiskusikan film tersebut. Pada penghujung acara akan ditutup dengan mengisi post-test untuk menyimpulkan makna pesan yang dapat disampaikan atau yang dapat diambil dari film tersebut dan memilih beberapa peserta untuk menjelaskan makna pesan yang dapat diambil dan dapat dipelajari sebagai pelajaran hidup dengan pemberian door prize. Kemudian, pada pertemuan 2, audiens yang disasar adalah anak remaja akhir, yakni siswa-siswi SMA. Bentuk kegiatannya adalah pemutaran film cerita pendek yang berjudul Bungkam. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 10 Mei 2022 secara online. Waktu pelaksanaannya dari pukul 8.30 sampai 11 siang. Pertemuan ini diawali dengan perkenalan antar teman dan pretest. Baru kemudian ada aktivitas pemanasan, yakni dengan bermain game membentuk beberapa kelompok seperti game tebak kata. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film pendek yang berjudul Bungkam dan diskusi film tersebut setelah film itu diputar. Akhirnya ditutup dengan mengisi post-test untuk menyimpulkan makna pesan yang disampaikan dari film tersebut dan memilih beberapa peserta untuk menjelaskan makna pesan yang telah dia buat dalam sesi sebelumnya. Kemudian
peserta akan mendapat door prize. Akhirnya, pada pertemuan ketiga, audiens yang disasar adalah orang tua dan bentuk kegiatannya adalah edukasi terkait parenting, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Kemudian, pertemuan ketiga ini akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2022 secara online. Waktu pelaksanaannya yaitu pukul 8.30 sampai jam 11 tepat. Pertemuan ini diawali dengan pemanasan, yaitu meminta perwakilan 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki untuk ditanyai tentang pemahaman orang tua terkait dengan pengetahuan tentang seksualitas pada anak. Nah, setelah itu diberikan penjelasan tentang bagaimana cara memberikan edukasi seksual kepada anak, serta bagaimana cara pengasuhan kepada anak secara baik dan benar. Dan tidak lupa diberikan pula sesi untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber. Nah, itu tadi penjelasan tentang intervensi kekerasan seksual dari kami. Semoga dengan video ini kita bisa lebih sadar akan pentingnya mencegah bahkan menghapuskan tindak kekerasan seksual terutama pada remaja. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari Alex Earle yang mengatakan bahwa "You are not a victim for sharing your story. You are a survivor setting the world on fire with your truth. And you never know who needs your light, your warmth, and raging courage."